Shalom, selamat sore semuanya. Apa kabar? Kita semua dapat datang dan berkumpul di rumah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita akan mulaikan ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengangkat lagu pujian kita yang pertama. Saya minta untuk teman-teman semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pujian
bahwa kami adalah penerima Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di setiap musim hidup kami Bapa, kami percaya Engkau yang memegang hidup kami Tuhan, dan kami akan aman Bapa di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada sore hari ini kami menanggalkan Tuhan setiap beban permasalahan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan memuji Engkau Tuhan. Kami mau hati dan pikiran kami fokus kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan pelayan-pelayan pada sore hari ini Tuhan. Pakai pelayan-pelayan Bapa menjaga Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan kami Tuhan, jemaat-Mu yang telah hadir Tuhan, Tuhan juga biarkan hati dan pikiran untuk fokus menyembah Engkau. Terima kasih Bapa yang baik dan percaya Tuhan Kau hadir di sini Bapa. Kau yang memberkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan ibadah ini dapat menjadi kesukaan bagi Engkau, terlebih Tuhan kesukaan bagi hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Kau yang pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan angkat lagu pujian kita yang kedua, Allah itu baik. Yeah.
Kita akan angkat pujian Ajaib Kau Tuhan. Baik, kita akan menjalankan persembahan. Saya minta yang akan menjalankan persembahan sore, dan kita akan lagu pujian Kecap Lada di Hati. Terima
dalam kami menjalankan kehidupan kami, Tuhan, bersama Engkau. Biar kami dapat mengikuti Tuhan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Karena kami percaya Tuhan, setiap kami berserah kepada-Mu, ada tuntunan dari Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, apapun yang menjadi masa depan kami percaya Tuhan, semua akan berjalan dengan baik karena kami mendampingi kehendak-Mu yang terbaik Tuhan di dalam kehidupan kami.
Saya minta kesediaan untuk AISI yang akan memimpin doa persembahan dan firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, ucap syukur untuk sore ini. Kami percaya betapa hidup kami Tuhan yang menuntun kami, bahkan Tuhan berjalan di depan kami, memegang teguh erat kami Tuhan, untuk kami melangkah di jalan Tuhan. Kami mau Tuhan mengikuti kehendak Tuhan, biar bukan kehendak kami yang jadi, tapi terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore ini, begitu hadirat Tuhan kuat atas setiap kami. Kami dipenuhi dengan roh-Mu itu Tuhan, bahkan roh kami menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan, untuk kami boleh terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk sore ini, kami sudah memuji, memuliakan Engkau, dan biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu Tuhan diagungkan. Maka kami tahu kalau ada hadirat Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa anak-anak muda dituai di tempat ini Tuhan, akan banyak Tuhan anak-anak muda diselamatkan di lembaga Engkau ini Tuhan. Kami berkata jiwa-jiwa diselamatkan, ada perjumpaan jiwa-jiwa di mana Engkau ya Tuhan, sehingga mereka terima keselamatan dan kepada-Mu Tuhan. Pakai setiap kami menjadi generasi-generasi penuai di akhir zaman ini Tuhan. Pakai setiap kami menjadi alat-alat Tuhan di akhir zaman ini. Kami percaya dengan kuasa-Mu kami mampu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar Kau akan berbicara kepada setiap kami dengan urapan baru, yang baru, baru-Mu. Kami percaya apa yang Tuhan perkatakan itu buat kami hari ini Tuhan, dan kami akan lakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Engkau yang akan mengurapi, memenuhinya Tuhan. Biarlah Kau saja berkata-kata atas lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan yang disampaikan untuk setiap kami. Kami tolak segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, dan kami izinkan hanya kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Darah Yesus menutup setiap kami, bahkan sekeliling kami juga dilindungi, dijaga ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur persembahan yang kami sudah bawa Tuhan, ajar kami memberikan yang terbaik untuk Engkau, karena kami tahu akan ada berkat Tuhan atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan dengan syukur kami. Haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Mama Elis. Mama Elisnya ganti, jangan kaget ya. Oke, selamat sore, selamat petang untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa berkumpul kembali di dalam kasih Tuhan, semua dalam keadaan yang sehat, bersukacita dari Tuhan. Saya mesti panggil apa ini ya? Bapak Ibu lengkap ada, adik-adikku juga ada, anak-anakku juga ada. Jadi manggilnya begini, teman-teman. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatan di sore hari ini, petang hari ini, di mana tim pengembalaan di sini, Bapak Ibu Pendeta Erwin Siregar dan Bapak Ibu Pendeta Dan Tarigan memberikan waktu buat saya berbagi. Saya tidak akan berkhotbah karena saya tidak bukan pendeta ya. Jadi grogi saudara-saudara. Kalau mau dibilang jujur, saya grogi. Di hadapan saya ini para pendeta-pendeta senior. Kalau saya apalah ini, ya kan? Tetapi firman Tuhan, siapapun yang menyampaikannya, kita yakin dan percaya Roh Kudus bekerja untuk kita menerimanya, dan itu menjadi pelita bagi kehidupan kita. Ya. Temanya tetap sama, fotonya belum diganti itu. Saya langsung di sini, nggak pakai foto, ya. Kita tetap temanya dari Matius 2. Ya, Bapak Ibu Saudara, adik-adikku, anak-anak yang terkasih. Matius pasal yang kedua. Ini sebenarnya tema Natal untuk nasional ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua sudah pernah mendengarkan penjabaran dari, mungkin yang ikut Natalan sudah 3-4 kali sudah pernah dengar tema ini. Tetapi saya yakin dan percaya setiap firman yang disampaikan dimanapun, meskipun diambil dari ayat yang sama,
dari nas yang sama, dari pokok yang sama, setiap saat disampaikan berkatnya pasti ada untuk kita semua. Nah, kali ini saya akan berbagi tema nasional kan di ayat 12 ya, pasal 2, Matius pasal 2 ayat yang ke-12, tapi kita akan baca dulu bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, nanti boleh disambung ayat yang genap untuk Bapak Ibu Saudara semua ya. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka melakukannya semua imam ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintakan ulama dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan mengapa Bethlehem, anak Yehuda, kau sekali-kali bukanlah yang sekecil di antara mereka yang memiliki Yehuda, karena daripada Tuhan akan bagi seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dari Sitilah dengan seksama kabar mengenai anak itu, dan setelah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka-cita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini yang menjadi tema kita hari ini. Ya. Kalau mau belajar sedikit, ya mungkin gaya saya tidak seperti Bapak Ibu pendeta yang ada di sini ya. Sudah kita kalem slow. Jadi mohon dimaafkan kalau gayanya agak melandai-landai begitu ya, kurang semangat ya. Ya, kita belajar sedikit. Kalau mau dipelajari dulu, kisah ini tentang orang Majus hanya tertulis di kitab di Injil Matius. Hanya Matius yang mencatat peristiwa orang Majus ini. Satu yang harus kita tahu itu, kitab ini ditulis kira-kira sekitar tahun 60-an. Jadi setelah kenaikan Tuhan Yesus, perjalanan para rasul, menginjil dan sebagainya. Nah, kira-kira itu tahun 60-an. Ya, setelah 60 Masehi berarti ya. Yang menulis jelas pasti Matius ya kan. Tujuannya yang harus kita tahu dari kitab Matius ini. Kalau kita mau baca dari pasal 1 sampai pasal yang ke-28, intinya ada di situ. Tujuan utama dari Injil Matius ditulis, semuanya hanya ada satu tujuan. Sekian tulisan,
sekian surat kanon yang kita ditulis itu tujuannya cuma satu, menjelaskan tentang Mesias, menjelaskan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana, Mesias yang mana, dan apa karyanya. Panjang kalau mau dibaca, 28 pasal ya kan? Ya Om Dini ya, mau skripsi dari mana Om? Yang harus diingat, menjelaskan tentang Mesias adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana? Tuhan Yesus yang turun menjelma menjadi manusia yang kita peringati kemarin, dengan karyanya di dunia. Apa itu karyanya? Ada yang ingat, atau ada yang lupa, atau ada yang nggak tahu? Harus tahu dong. Kalau nggak tahu, percuma kita ke gereja setiap hari Minggu, setiap Sabtu pelayanan. Apa karyanya Tuhan? Karyanya Tuhan satu di sini. Mati di kayu salib menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Matius ini tulis segini panjang, 28 pasal, cuma mau bilang itu. Tak kasih tahu loh nak. Tak kasih tahu loh, lor apa kalau nggak kesana gitu ya. Lo tak kandani. Atau Bapak Ibu yang tak kasih tahu. 28 pasal. Ngomongnya cuma gini sebenarnya itu. Tuhan Yesus itu baik loh. Dia Allah Bapa menjelma menjadi manusia, membuat karya di dunia, mati di kayu salib buat siapa dong? Saya dan saudara. Bukan hanya untuk orang Israel. Memang tujuan awalnya, ya kalau kita belajar. Tetapi setelah apa yang terjadi, Tuhan datang ke dunia. Intinya apa? Ada di 28 pasal 28. Pesan terakhir, amanat agung Tuhan jelas berkata di situ. Jadikanlah semua bangsa, intinya di situ. Tuhan Yesus datang menyelamatkan, udah capek-capek angkat salib, gitu kan? Udah sakit-sakit ditusuk-tusuk, dipaku-paku. Bukan cuma buat orang Israel, Tuhan bilang jelas, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Dan yang penting ini ujungnya, ajarlah. Ada nggak tulisan gitu? Ada dong. Ya kan? Jadi salah kalau sebenarnya belajar dulu baru dibaptis. Enggak, Tuhan Yesus nggak bilang begitu. Tuhan Yesus bilangnya apa? Jadikan murid, dibaptis dulu, jebret, suluh, atau dipercik, nggak masalah mau yang mana, ya kan? Baru diajar melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Punya saya dan saudara yang sudah terima lebih dulu yang namanya firman Tuhan. Intinya cuma itu, 28 pasal itu. Si Matius ini, Mbak Matius ya, Opa Matius atau Opung Matius itu bilangnya begitu. Nah, kembali ke perikop ini. Di sini kita menemukan berapa tokoh yang ada di perikop ini. Tokoh yang diangkat di sini. Ada yang tahu? Mari kita belajar. Dibaca itu Alkitabnya, dibuka. Jangan jadi pelajaran aja ya. Tokoh pertama yang kita lihat siapa di situ? Jelas Tuhan Yesus. Kisahnya masih bayi. Ini kira-kira Tuhan Yesus diperkirakan waktu kejadian ini oleh para teolog umur 2 sampai 2 tahun waktu orang Majus datang. Jadi kalau ada dekorasi di zaman jadul nih ya, dekorasi Natal nih, ada kadang terus ada orang Majusnya nih agak lapas ini. Wong Tuhan Yesus didatangi orang Majus itu usianya sudah 2 sampai 2 tahun dan sudah tidak dikandang, ya kan? Tapi dekor-dekor Natal sukanya gitu kan ya, pendeta ya. Kandang nih di sini, terus gembala di ono nih gambar
Yesus sebagai apa tadi? Ayat yang pertama tadi ya, sebagai raja orang Yahudi, ya kan? Kemudian oleh Herodes, ayat yang keempat coba dicek. Herodes itu nyebutnya siapa? Tuhan Yesus. Mesias. Herodes ini bisa ngomong loh, Mesias loh, dia tahu loh, ya kan? Jadi orang Majus menyebutnya sudah jelas raja Yahudi. Herodes yang notabene dia nggak suka nih keberadaannya Tuhan Yesus dengan kelahiran Tuhan Yesus, dia udah nyebut tuh Mesias, ya kan? Jadi gimana ya Mas Herodes ini, ya kan? Ya, itu tokoh pertama. Tokoh yang kedua, adalah si Herodes sendiri. Dia disebut Herodes Agung. Jadi Herodes ini orang Edom, bukan orang Yahudi. Tetapi dia diangkat oleh Kaisar Romawi sebagai raja, penguasa di situ, karena keberhasilannya dia membangun Bait Allah di Yerusalem dan di Samaria. Kejanggalan berikutnya ini sudah menyebut Tuhan Yesus sebagai Mesias, membangun Bait Allah enggak satu, dua. Loh, piye? Harusnya dia kalau di dalam pikiran kita nih ya, dia udah tahu nih menyebut tuh, dia mengakui Yesus sebagai Mesias. Apalagi dia membuat Bait Allah. Dalam pikiran kita normal manusia, kalau orang sekarang kita lihat gereja ini dibantu, disumbang oleh donatur si A, si B. Oh, dia akhirnya membangun di sini nih, membangun di kota sebelah, di kecamatan sebelah. Oh, gereja yang besar juga. Dia tahu siapa yang dibangunkan gereja itu untuk pemujaan, untuk beribadat orang Kristen, menyembah Tuhan Yesus. Di dalam pikiran kita, orang yang menyumbang menjadi donatur, mempersembahkan korban untuk gereja, berarti orang yang bagaimana? Baik hati pasti, ya kan? Murah pasti, kaya, ya. Tetapi hatinya punya beban untuk pekerjaan Tuhan, ya enggak? Contoh soal nih, Bunda Roni bawa ke sini nih ayam bakar gitu. Kode keras. Berarti Ibu Roni punya hati untuk keluarga pastor nih, begitu kan? Tetapi si Herodes ini aneh loh Bapak Ibu Saudara, anak-anakku semua. Dia tahu loh siapa Mesias. Dia sebut loh Mesias Tuhan Yesus. Dia bangun loh Bait Allah. Tetapi ketika dia tahu, dia merasa terancam kedudukannya sebagai raja. Dia raja yang kejam. Buktinya apa? Istrinya dibunuh, anaknya 3 dibunuh. Gara-gara dia nggak mau digantikan jadi raja. Pernah belajar itu Pak Denny? Belum ya? Kisah Herodes? Belum? PA sendiri nanti ya? Anaknya 3, istrinya 1, dibunuh loh. Karena itu cuma takut. Padahal dia pasti mati loh. Harus ada penerus gitu kan. Tapi dia nggak mau tahu, tak katain sih, sebentar aku jadi raja sih. Tiba-tiba Majus datang ditanya, Raja Herodes, gimana raja yang baru lahir? Yo shock dong, ya kan? Kedudukanku, tahtaku, bagaimana ini gitu, ya kan? Tapi anehnya, dia mengakui itu Mesias. Dia bikin Bait Allah 2 loh, piye gitu kan? Kontradiktif kan? Apa yang kedua? Tokoh yang ketiga, ayo coba siapa lagi? Dari perikop ini. Ayo tadi dibaca nggak? Tokoh yang ketiga adalah imam dan ahli Taurat. Siapa dia? Orang-orang yang kompeten di bidang nih, ya kan? Bisa baca firman Tuhan, bisa khotbah di depan, pelayanan mimbar, korban bakaran dan sebagainya, termasuk ahli hukum di zaman itu. Karena waktu itu yang namanya gereja Bait Allah yang bilangnya, pemerintahan
ada di situ. Jadi segala hukum yang berlaku, polisinya ya di situ, mahkamah agungnya ya di situ, jaksanya ya di situ, aturannya segala tetek bengeknya di situ. Ya para ahlinya, petugas hariannya lah, pejabatnya lah, ya mereka ini. Mereka tahu, mereka paham isinya firman Tuhan. Bahkan dia yang ditanya sama si Majus, sama Herodes, coba maksudnya si Majus ini apa sih gitu kan? Dia yang jawab kan, oh dia bayi yang baru lahir itu adanya di Bethlehem. Yang bilang si ahli Taurat ini, para tua-tua gereja ini, para sesepuh, para pejabat ini, mereka tahu. Tapi kok ada tindakannya dari mereka? Itu karakter dari para ahli Taurat. Jadi yang kita tahu di sini ada 3 tokoh awal. Tuhan Yesus satu, Herodes kita tahu raja yang jahat, raja yang licik, raja yang kalau mau dibilang, bahkan dia bilangnya apa? Nanti ya, kalau kamu sudah ketemu ya, balik lagi ke sini ya, kasih tahu aku, gitu kan? Kalau mau ditambahin, ya kan? Ini pun mau dikasih tahu, setelah dikasih tahu ya, tak pateni, tak bunuh, ya kan? Mate kok, nggak Batak bilang kan? Yang ketiga ahli Taurat, ngerti tok, ngomong tok, meneng wae, nggak ngapa-ngapain. Tahu, ditanya, jawab, mudeng, hafal, langsung, oh di Bethlehem. Tapi dia nggak melakukan apapun loh Bapak Ibu Saudara. Kalau mau dibilang bahasa jam sekarang apa ya? Omong doang, ngerti tok. Ini disimpan di sini loh, tangannya menang, kakinya menang. Aku sih diem. Ya ampun, bahasa Jawa ya. Tahu tok, paham tok, ngerti tok. Nek dikasih ujian, dikasih ujian soal dapatnya 100. Prakteknya, no. Itu mereka. 1, 2, 3. Satu lagi, tokohnya siapa? Harus tahu. Iya, orang Majus ini bukan orang Yahudi. Orang mana ayo? Ya orang Efrat. Kemudian terpengaruh oleh budaya Persia dan Babel. Tempatnya kalau sekarang kira-kira di Iran. Datang jauh-jauh karena dia mendapat pimpinan dari Tuhan, melihat bintang. Mereka ahli astronomi, perbintangan, termasuk ahli penafsir atau penerjemah dari mimpi. Orang yang khusus punya, kalau sekarang mungkin dibilangnya apa ya? Cenayang apa ya? Paranormal, punya indera keenam begitu. Lihat dia bintang, ikut sampai kepada ketemu datangin Herodes. Hei Herodes, ada raja yang baru datang, raja orang Yahudi di mana? Tidak hanya datang, bawa gembolan loh. Gembolannya apa? Emas. Kita tahu kan emas ya, mahal nggak sih? Berapa ya? 1 juta kali ya sekarang ya? Tergantung. Ada ya. Kita pikir waktu itu mungkin pas murni batangan. Kemudian ada kemenyan dan mur. Ada yang tahu kemenyan dan mur itu apa? Ada yang tahu enggak? Kan kadang-kadang suka ngomong emas apa itu lagi itu. Bawa emas, kemenyan dan mur. Kemenyan apa yang dalam pikiran kita kemenyan dibakar lupa-lupa. Harganya 2.000, 3.000 di pasar. Tahunya itu. Yang namanya kemenyan, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya kemenyan, adalah berasal dari tumbuhan semacam lianan begitu. Disarikan, itu dia punya aroma wangi ketika dibakar, dan dia mempunyai zat kandungan semacam pereda rasa nyeri. Jadi itu
udah obat wangi begitu. Jadi mungkin untuk balsam apa begitu ya di sana yang rempah-rempah begitu. Dan itu harganya nggak murah. Satu pon itu 4 ons. Satu ponnya itu 6 satuannya apa di sana ya? 6 dinar. Satu dinarnya itu 6 hari kerja gaji orang. Kalau 6 hari itu satu hari mungkin 150.000. Ya kan? 6 hari. Anggap dia 6 dinar kan, berarti kan 1,5 bulan ya. Nah, satu ponsnya 4 on itu harganya 1,5 gaji orang normal di sini. UMR berapa sih? 3 juta kali ya. Satu ponnya berarti sekitar 4,5 juta. Ya nggak mungkin dia bawa cuma segini, ya kan? Bisa dibayangkan berapa duit itu? Lebih mahal dari emasnya. Kalau mur hampir sama dengan kemenyan, tapi dia dari getah pohon yang dikerat begitu. Fungsinya juga sama seperti aromaterapi. Dia bahan utama, komponen utama dari minyak urapan. Di bait Allah minyak urapan itu sangat berfungsi ya, sangat bagaikan apa ya, sesuatu hal yang penting untuk acara ibadah, peribadahan. Harganya lebih mahal, satu ponnya 50 dinar. Berapa duit itu? Nah, kembali lagi ke dekor. Sukariannya isinya cuma 3 orang ya, itu yang namanya orang Majus naik onta. Itu mungkin terjemahan dari emas, kemenyan, dan mur. Tapi kalau secara logika nggak mungkin dong dari Irak pergi ke Bethlehem cuma 3 orang, ya kan? Mungkin ada beberapa, mungkin rombongan para ahli, kumpulan paguyuban cenah yang begitu dari Iran pergi ke Bethlehem. Dan barang-barang ini tadi yang namanya emas, kemenyan, dan mur itu cuma ada di Arab Selatan, di tempat itu. Dia bawa ke tempatnya raja yang dia tahu sudah lahir ada di Yahudi. Jadi kalau mau dibilang orang ini nggak kenal Tuhan Yesus, nggak tahu kitab Taurat, dia bukan orang Yahudi, ya kan? Tapi dia taat kepada apa yang Tuhan pimpinkan, kepada Tuhan ilhamkan kepada mereka. Ikut bintangnya, pergi kepada Herodes. Petunjuk pertama adalah bintang. Petunjuk kedua adalah dari kata-kata para ahli Taurat. Oh, di Bethlehem dia pergi. Kemudian menyerahkan segala urapan persembahan tadi. Kemudian setelah dia menemui raja yang baru lahir ini, dia dapat mimpi. Orang Majus, kau lihat begini, jangan lewat jalan yang tadi. Hai orang Majus, mimpinya begitu ya. Kalau kamu pulang, jangan balik lagi lewat jalan yang kamu lewati waktu kamu pergi. Maka apa tadi? Mereka kembali ke negerinya melalui jalan yang lain. Orang Majus manut, ikut apa yang Tuhan katakan. Jadi kalau mau kita lihat karakter di sini, Tuhan Yesus nggak usah dibahas, kita udah tahu semua karakternya kan ya, nggak perlu dibahas. Dicontoh iya, kalau dibahas kan udah sering setiap hari Minggu, ya kan? Herodes kita tahu karakternya seperti itu. Nggak masuk sama sekali, cuma ngomong ngerti, mengakui sebagai Mesias, bahkan membangunkan bait Allah, menjadi donatur utama, gitu kan. Tapi dia nggak percaya Tuhan, dia merasa terancam dengan adanya Tuhan. Ya kan aneh kan? Dia terancam dengan keberadaan Tuhan. Yang berikutnya adalah ahli Taurat, paham, pinter, jos, terpelajar, pendidikannya mantap begitu kan. Tapi dia cuma ngomong tok, ngerti nih. Nggak ada sesuatu yang dia lakukan dengan pengetahuannya itu. Karakter terakhir, tokoh terakhir
terakhir yang kita mau contoh hari ini, orang Majus. Dia taat dan tekun. Tekun loh, jauh loh itu dari Persia, dari Irak kalau sekarang. Iran pergi ke tanah Yudea, ke Bethlehem. Gak hanya datang, bawa sesuatu yang dia punya. Bukan hal yang murah yang dia bawa, bukan hal yang hadiah. Kita nyumbang orang punya bayi gitu kan, sebungkus apa itu talak baby, minyak oil, baby oil kan, minyak oil, baby oil sama apa itulah perlengkapan baby gitu. Enggak, yang dibawa udah masih ada kemudian ketaatannya. Kemudian bintang diikuti, yes, karena itu kepengetahuannya dia, keahliannya dia. Kata-kata ahli Taurat, dia menghargai orang yang berbicara kepada dia, yang menasehatkan kepada dia. Di sana loh, di Bethlehem, dia ikut. Kemudian Tuhan lagi bicara lagi lewat mimpi, lewat keahliannya, dia ikut. Hari ini kita mau belajar dari orang Majus. Masih bulan Januari, masih awal banget tahun 2023. Mari kita melihat 22. Rencana-rencana apa yang kemarin kita susun? Planning-planning apa yang sudah kita susun? Kita lihat yang tidak berhasil di mana, yang tidak sukses di mana, yang berhasil apa, yang goalnya tercapai apa. Gak usah diberi penghargaan lebih kalau itu, karena kita pasti sudah mendapat sukacita ketika berhasil. Yang perlu menjadi pikiran kita, yang perlu menjadi perhatian kita adalah goal, target yang tidak tercapai. Harus dicari. Kenapa sebabnya ada goal kita yang tidak tercapai? Apa sebabnya? Segala macam daftar rencana kita, cita-cita kita, harapan kita yang tidak tercapai. Apa sebabnya? Koreksi diri. Jangan menyalahkan ABC. Oh lah bapakku kayak begitu, lah makku begitu, aku tidak boleh begini sih, aku tidak boleh begitu sih. Karena aku tidak punya motor, karena aku tidak punya mobil, atau karena aku tidak bisa sekolah, tidak bisa ini itu dan sebagainya. Koreksi dari diri kita sendiri. Kenapa kita gagal? Kenapa kita tak berhasil? Kenapa kita tidak mencapai target-target yang kita buat di tahun 2022? Susun ulang hari ini sebelum terlambat. 23 masih panjang, masih 12 bulan, kurang sedikit ya. Sudah berapa belas hari kita lewati, masih bisa disusun hari ini. Ikuti contoh dari orang Majus, taat kepada pimpinan Tuhan. Apa kata Tuhan dia manut? Walaupun mereka dia nggak tahu, ini bintang perginya mau kemana? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nyampe di Herodes dia masih nanya loh, gimana ya? Logika masuk akal kan? Dia tahunya raja mau lahir, berarti dia datangnya ke barangkali istrinya Herodes hamil begitu kan? Ya salah bagus. Tapi dia dengar apa kata ahli Taurat. Oh di sana loh dia taat, dia tekun, dia giat, jauh, jalan terus, nggak melenceng kemana-mana, sampai ketemu raja yang baru lahir. Dapat mimpi lagi, ojo, ajak gitu ya, jangan balik lewat jalan yang tadi, pergi dia, manut dia. Hal poin yang terakhir, dia bukan orang yang budi. Dia bukan orang Israel yang disebut sebagai umat Tuhan. Dia orang luar, tetapi kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan diberikan juga kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua, anak-anakku semua, kita semua sudah terima, kita semua bangsa yang ada di dalam amanat Tuhan. Kita sudah terima karya keselamatan Tuhan. Kita yakin dan percaya
keselamatan ada di tangan kita. Tinggal bagaimana hidup kita menggunakan keselamatan yang dari Tuhan, menggunakan anugerah Tuhan ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Barangkali kemarin di harapan-harapan itu, di daftar cita-cita itu, dalam list goal-goal kita itu kita melupakan kepentingannya Tuhan. Kita meninggalkan tugas kita sebagai umat Tuhan untuk pergi kemana? Memberitakan firman Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptis mereka, mendidik mereka, mengajar mereka. Di luar cita-cita yang tadi, coba mari kita cek, mari kita lihat daftar goal-goal kita. Ada nggak kepentingan Tuhan di situ? Tuhan bilang udah jelas, cari dulu kerajaan Allah, semuanya tak tambahin. Tak beke, tak beke itu apa ya? Tak juga semua buat kalian. Tetapi jangan pernah lupakan tugas amanat agung Tuhan. Matius 28. Jadikan dulu semua bangsa muridku, baptiskan dulu mereka, ajar mereka melakukan seperti apa yang sudah kita pelajari, sudah kita terima dari Tuhan. Baru goal-goal itu akan dijawab Tuhan. Baru harapan-harapan itu mau dikabulkan Tuhan. Mari kita lihat di dalam diri kita masing-masing. Saya goalnya apa sih? Besok aku mau bikin itu butik yang gede. Buat apa? Biar aku dapat duit banyak. Terus buat apa? Lupa nih kepentingan Tuhan di sini. Yo nggak bakal dikasih sama Tuhan. Bener. Goalnya apa nih? IPK 4,0. Untuk apa? Ada nggak kepentingan Tuhan di situ? Nggak ada kepentingan Tuhan di situ. Buat apa? Karen, Buta, anak saya, Floren, yang saya hafal. Kamu gak dia sabar dong. Sabar. Mungkin Bunda punya cita-cita itu, Tante Jane O'Grady, Mama Eris, bahkan mungkin Moses atau Ex lebih cita-cita. Jangan pernah lupakan yang namanya tugas yang dari Tuhan. Tugas utama kita apa? Jelas, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, menjadikan dia anak-anak Tuhan, membaptis mereka, membawa mereka, mengajar mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita punya kepentingan pribadi, minta diajukan proposalnya tebel-tebel untuk Tuhan, nggak dijawab, nggak dikabulkan. Kalau yang itu tadi utama, tugas utama kita ditinggalkan. Terakhir, yang kemarin jalan yang sudah kita lalui, yang buat kita gagal, jangan lagi dilewati. Sama kayak orang Majus, pulang lagi negerinya melalui jalan yang lain. Udah tahu kemarin gagal di situ, ngapain lagi kita balik ke situ, ya kan? Kemarin nggak bisa dapat ranking 1, dapatnya ranking 4, ya jangan lagi pakai cara itu. Belajarnya mungkin diganti cara metodenya. Kemarin nggak bisa jadi naik jabatan atau nggak dipromosikan menjadi apa, kayak mungkin naik menjadi manajer atau apa dan sebagainya, atau jadi ketua kelas, ketua OSIS apalah itu dan sebagainya. Target kita gitu, dan itu membuat kita gagal. Yo jangan dilewati lagi. Kita cari jalan yang baru dengan peka kepada pimpinan Tuhan, pada Roh Kudus. Apa kata Tuhan? Lewat siapapun itu, hari Minggu ibadah didengarkan, direnungkan, dilakukan. Kita akan ketemu jalan kita di situ. Solusinya apa? Kita ketemu di situ. Atau kita punya kakak rohani, atau kita punya teman sharing yang sama-sama mengerti firman Tuhan. Mungkin dari obrolan kita yang itu tidak jelas dan cetok, mayawaro dan kemana-mana, ternyata Tuhan memakai itu untuk jalan keluar dalam masalah hidup kita. Senior kita, para pemimpin kita, orang-orang yang telah dulu menabur firman kepada kita, jangan pernah kita lupakan.
Jangan pernah kita sekali-sekali mengabaikan atau tak mendengarkan mereka. Apapun yang mereka katakan, mereka sampaikan, dengar dengan baik dan lakukan, karena itu dari Tuhan, pimpinan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan setiap kali apa yang dikatakan sudah dilalui, sudah dikatakan, disampaikan dengan berdoa. Setiap hari di sini Bapak Ibu gembala dan penggembalaan di sini berdoa untuk kita semua jemaat di sini. Ya kan Bapak Ibu? Pasti ya. Jadi apapun yang keluar dari mulut mereka, perkataan mereka adalah firman Tuhan. Lakukanlah itu. Hargailah mereka sebagai wakil Tuhan. Sekali-sekali jangan pernah membantah. Ya. Malam hari ini kita belajar banyak dari orang Majus. Ketekunan, ketaatan, ketelatenan, jelas, menjadi manusia yang jelas, jeli dan cerdas. Ya, harus jelas, jeli dan cerdas ketika kita melangkah. Ya. Katanya ini ya isunya 2003 perekonomian makin sulit. Ya, dan mereka ngomong begitu. Kita kan jelas di hadapan Tuhan, jeli dan jelas, cerdas bersama Tuhan. Gak ada berkas, gak mungkin, ya kan? Ketika kita tidak melupakan tugas kita, tugas utama kita. Apa tadi? Tugas utama kita apa dulu? Aku wis ngoceh, nanti jangan-jangan pada lupa ini. Tugas utama kita memberitakan firman Tuhan dimanapun, dengan cara apapun, melalui kehidupan kita. Nggak perlu berkhotbah kalau memang nggak bisa, nggak perlu KKR kalau memang nggak bisa. Aspek kehidupan kita yang lain bisa menjadi saksi. Jadikan semua bangsa milik Tuhan. Panggil ke sini semua buat baptis di sini. Nggak ada ya kolomnya ya Bu ya. Aku udah ditutup. Dan ajak mereka melakukan semua yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita, supaya estafet itu tidak berhenti di kita. Perintah Tuhan, amanat agung Tuhan tidak berhenti kepada kita. Puji nama Tuhan. Kiranya menjadikan berkat untuk kita semua dan semakin semangat untuk menjangkau jiwa, menjadikan ini makin penuh, bahkan mungkin lantai 2, lantai 3, atau kita perlu cari tempat yang lain, gereja yang lebih besar, gitu ya. Kok nggak ada yang amin ya? Gitu dong. Ini anak mudanya loh, ini youthnya. Kalian tiap pacarnya di gereja ini, yang tua-tua mah bentar lagi. Yang tua makin bijaksana, makin menjadi penuh hikmat, ya kan, menjadi apa, pendorong. Kalau orang Jawa bilang itu yang apa jenis tuturi harganya. Kalau di depan menjadi teladan, ngarso sing tulodo, kalau di depan menjadi contoh, maju mengkarso. Ya kalau di tengah ya pasti ayo yang bekerja. Ketika di belakang Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak Ibu, apalagi tim penggembalaan, ada Bunda Loni di sini yang sangat setia kepada youth di sini kan. Tahu gitu kan. Anak mudanya udah didorong jangan menang wae dari tadi itu berumur. Nyanyi juga berumur daripada nyanyinya bisa. Ya. Sekali lagi kiranya firman Tuhan hari ini dimaafkan kalau gayanya memang seperti ini. Saya bukan pengkhotbah, hanya berbagi, sharing. Hari ini kita belajar dari orang Majus yang sangat baik untuk kita belajar dari bukan orang Israel, tapi dia mau berkorban banyak untuk Tuhan. Dan Tuhan berkati mereka dan berkatnya sampai kepada kita hari ini. Dan jangan pernah stop di kita. Jangan pernah estafet itu berhenti di tangan kita. Lanjutkan. Jadikan semua bangsa murid Tuhan baptis dan jadikan anak-anak Tuhan yang ajarkan. Puji nama Tuhan. Waktu yang singkat ini kiranya menjadikan sukacita kita semua. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Ibu.
Puji Tuhan, haleluya. Betul? Betul? Ngerti nggak? Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah, artinya kabarkanlah berita firman Tuhan kepada semua orang. Amin. Lewati kalau kita berkata tidak, jangan takut, sebab Tuhan beserta. Siapa yang belum dibaptis? Angkat tangan siapa yang belum dibaptis? Dua. Siapa yang belum dibaptis? Syaratnya kita juga harus dibaptis. Jadikan semua bangsa muridku. Keluargaku menjadi selamat. Teman-temanku menjadi selamat. Lingkunganku menjadi selamat. Mulai dari kecamatan, kabupaten sampai ke kota Madia, sampai ke provinsi, sampai se-Indonesia. Amin. Jangan pikirkan kepentinganmu sendiri. Kayak aku udah lulus sekolah Tuhan, aku pengen cewek cantik kayak Blackpink. Enggak ke gereja nggak dapet cewek cantik nantinya ya. Tadi ke gereja, amin. Ada Jose kembali lagi ke gereja kita. Kita berdiri, Jose berdiri. Ini namanya Jose, ini namanya Uven. Uven itu bener ya, Uven ya? Uven itu kakaknya Gosi ya. Jadi kita bersyukur punya teman cowok dua lagi ya. Kalau kita Pak Jeffrey, sudah tahu Pak Jeffrey, Made, Florence, Maria, Cisita, itu apa benar ini? Ini kamera kiri, kamera biar teman-temannya tahu. Ini Pak Jeffrey. Nah, ini kan yang di sebelah tadi udah lagi. Itu yang ada di biru. Lihat ke belakang. Nah, udah lagi. Dadah. Kak Angel. Ini yang tercantik. Ini guru. Gak rela. Gimana tuh? Gak rela katanya. Review yang tercantik. Ya, semua kenal ya, semua kenal makan saya ya. Oh, Moses mau disebut. Kita mau berjalan bersama Tuhan, amin. Kita mau berjalan 2023 ini dalam kehendak Tuhan. Mari kita bangkit dari kita naikkan pujian ini. Bila kau tak berjalan, tak mau berjalan. Kita ambil jalan Tuhan, kemenangan yang kita inginkan. Oh, Papa Doni. Amin, haleluya.
Benar Tuhan, di tahun 2023 ini kami perlu pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi manusia yang gagal. Kami tidak mau menjadi manusia yang salah di dalam langkah Tuhan. Kuasailah kami Tuhan. Pimpinlah tiap langkah kami. Karena kami percaya Tuhan di dalam segala sesuatu ada maksud yang baik yang sedang Tuhan kerjakan. Kesulitan hari ini, kesusahan hari ini, mungkin penderitaan yang kita alami hari ini adalah sebuah proses di mana kita dituntut ketaatan dan takut akan Tuhan. Kita boleh memilih jalan yang lain, yaitu jalan yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Tuhan. Mari anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama pikirkan, renungkan firman Tuhan. Di mana Tuhan menolong kita, di situ ada pimpinan Tuhan. Dan diberkatilah kalian dalam segala sesuatu doa permohonanmu. Bila engkau mau menyaksikan akan kebaikan Tuhan, kita bukan jadi penonton, tetapi kita mau sama-sama bergerak memajukan pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi lingkungan, di sekolah, di rumah, di desa, dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi berkat. Kuasai di dalam hidup kami, kuasai pikiran kami Tuhan, kuasai perasaan dan hati kami, supaya kami hidup berkenan kepadamu di tahun 2023 ini. Dan kami membanggakan bersama dengan Engkau. Berkati pendidikan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati Tuhan mereka yang mencari pekerjaan, membuka jalan dari pekerjaan yang terbaik. Bahkan rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang sudah berumah tangga pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan